Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patrick Heriansyah dengan NIM 05065472 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil pengerjaan tugas 2 saya, yaitu membuat aplikasi sederhana untuk menampilkan data cuaca menggunakan iNote, Ionic, dan Vue. Oke, untuk langkah pertama yang akan saya lakukan adalah yaitu mempersiapkan alat dan lingkungan kerjanya, yaitu menginstal Node.js, Ionic CLI, dan Visual Studio Code. Oke, setelah itu saya akan membuat project baru dengan perintah Ionic Start cuaca apps blank strip type view. Oke, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Jadi setelah kita menjalankan perintah tadi Ionic Start cuaca apps blank type view, nah itu akan menambah folder baru secara otomatis setelah perintah tadi dijalankan. Jadi akan muncul struktur project seperti ini. Kemudian saya akan menginstal Axios sebagai alat untuk melakukan request API. Selanjutnya saya akan membuat sebuah service bernama Endpoint Access pada folder src service. Di sini kebetulan sudah saya buat, jadi untuk di video kali ini agar tidak terlalu panjang, saya jelaskan saja untuk program-program yang telah saya buat. Ini sudah saya tambahkan untuk service-nya, yaitu endpoint access di sini, serta dengan filenya yaitu index.ts. Jadi service yang saya tambahkan ini yaitu tugasnya untuk mengambil data dari API OpenMeteo. Jadi API yang digunakan adalah sesuai dengan yang disebutkan di tugas 2 oleh tuton atau dosen ya. Jadi yang menyediakan data suhu per jam untuk wilayah Jakarta. Jadi ini akan menyediakan bahwa dari API ini nanti akan bisa ditampilkan informasi-informasi tentang suhu per jam untuk di wilayah Jakarta. Nah, setelah service ini sudah siap, saya membuat tampilan utama aplikasi pada file cuaca view. Nah, di sini filenya yaitu cuaca.view yang ada di dalam folder cuaca apps src view cuaca.view. Nah, di sini adalah tempat di mana kita bisa melakukan konfigurasi halaman atau tampilan sederhana untuk menampilkan data cuaca yaitu di wilayah Jakarta sesuai dengan perintah di tugas 2. Nah, di halaman ini terdapat tombol untuk mengambil data cuaca serta list yang akan menampilkan hanya 10 data pertama berupa waktu dan suhu. Untuk tampilan aplikasi saya membuat menggunakan Ionic komponen ya. Seperti Ionic Card, Ionic List, Ionic Item, Ionic Button, serta diberikan tema warna agar lebih menarik dan mudah dibaca. Nah, setelah itu saya juga mengatur router pada file src router index.ts. Untuk lokasinya di sini ya, di cuaca apps, lalu di src, lalu di router. Ini adalah file routernya. Jadi file router ini tugasnya adalah agar halaman cuaca itu bisa
menjadi halaman utama dengan patch cuaca. Nah, konfigurasi router ini penting supaya tampilan dapat dimuat saat aplikasi dijalankan. Ketika tombol ambil data cuaca ditekan, aplikasi akan memanggil service, mengambil data dari API, lalu menampilkan waktu dan suhu dalam list secara dinamis. Untuk hasil akhirnya adalah aplikasi sederhana ini yang dapat mengambil data cuaca secara real time dan menampilkannya dalam antarmuka yang responsif. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan Ionic View, pemanggilan API, serta penataan komponen UI dan pengaturan service dan router dalam aplikasi mobile. Oke, saya coba demonstrasikan hasil pekerjaan saya ya. Nah, ini adalah, kita coba ulang dulu ya. Maaf, ada kesalahan. Nah, ini adalah tampilan awal ketika saya mengakses website yang telah saya buat, yaitu bisa menampilkan cuaca di Jakarta ya. Ketika kita mengklik pada tombol ambil data cuaca, maka secara langsung website ini akan menampilkan 10 data pertama mengenai cuaca yang ada di Jakarta. Untuk data yang ditampilkan itu adalah data suhu di Jakarta setiap per jamnya, ya, mulai dari jam 12 malam, jam 1, jam 2 sampai jam 9. Di sini juga ditampilkan suhu di setiap jam yang ada. Ya. Jadi sudah sesuai dengan perintah dari tugas 2 oleh Tuton. Gitu. Saya kira cukup untuk penjelasan dan pelaporan tugas 2 dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang mungkin masih kurang di hati Bapak dosen dan para rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.